Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Ekonomi Islam memiliki arti sendiri, yaitu sebuah sistem ekonomi yang segala aturan dan tata tertibnya didasari dengan aturan-aturan syariat Islam yang dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah bahwasannya sistem ekonomi Islam tidak semena-mena hanya untuk mengejar keuntungan, namun juga memperhatikan berbagai aspek lain seperti kejujuran dalam sistem, etika bisnis yang baik dan benar, dan kebaikan lainnya. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Allah menjamin bahwa Ia telah menetapkan rezeki setiap makhluk yang diciptakannya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mencari dunianya dengan cara yang halal, menahan diri dari mengemis, mematuhi kebutuhan keluarganya, dan berbuat kebaikan kepada tetangganya, maka ia akan menemui Tuhan dengan muka atau wajah bersinar bagai bulan purnama. Telah jelas bahwa Islam mengajarkan kepada muslim untuk menjaga martabat serta harga diri dengan menghindari meminta-minta, mengemis, dan cara-cara haram dalam mencari rezeki. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 Masehi hingga awal abad 7 Masehi. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah SAW. Ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Pemikiran pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan fondasi awal sistem ekonomi Islam yang berdasarkan nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berikut ini adalah prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ada keadilan dan larangan riba. Sistem ekonomi yang dibangun menekankan keadilan sosial dan melarangkan praktik riba atau bunga yang dianggap eksploitasi ekonomi. Lalu yang kedua, ada pelaksanaan zakat. Zakat diwajibkan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, ada kepemilikan dan kekayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dianggap pemilik mutlak alam semesta, sedangkan manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah mengelola kekayaan. Oleh karena itu, kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Lalu yang keempat ada larangan eksploitasi dan penimbunan. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk termasuk penimbunan barang diharamkan untuk menjaga keseimbangan pasar dan keadilan. Lalu yang kelima yaitu ada sistem warisan dan redistribusi. Penetapan sistem warisan juga menjadi media redistribusi kekayaan agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir orang saja. Lalu berikut ini adalah implementasi ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada pengawasan pasar dan mekanisme harga. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa harga barang ditentukan oleh mekanisme pasar dan rezeki adalah ketentuan Allah, sehingga beliau menolak penetapan harga secara paksa. Hal ini menunjukkan konsep invisible hand jauh sebelum teori ekonomi modern. Lalu yang kedua adalah pendirian Baitul Mal. Nabi Muhammad SAW mendirikan lembaga keuangan negara yaitu Baitul Mal yang berfungsi mengelola penerimaan seperti zakat, kharaj, pajak tanah, khums, pajak 1/5, jizya, pajak non-muslim, serta pengeluaran untuk kepentingan sosial seperti dakwah, pendidikan, dan pertahanan negara. Lalu yang ketiga ada kebijakan fiskal. Pada masa Nabi, penerimaan negara berasal dari zakat dan pajak yang dihitung proporsional, bukan nominal tetap, sehingga menciptakan stabilitas ekonomi makro dengan menekankan inflasi dan menjaga keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang keempat, membangun solidaritas sosial. Nabi Muhammad SAW membangun ikatan persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansyar di Madinah, yang berfungsi sebagai distribusi pendapatan dan meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Lalu yang kelima adalah larangan penimbunan dan eksploitasi. Nabi menentang praktik penimbunan barang dan eksploitasi ekonomi yang dapat merugikan masyarakat. Kondisi ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW.
Pada masa Mekah, kegiatan ekonomi Nabi Muhammad SAW belum difokuskan karena beliau lebih berkonsentrasi pada dakwah dan penguatan tauhid. Lalu setelah hijrah ke Madinah, Nabi mulai membangun tatanan ekonomi dan pemerintahan yang terorganisir termasuk pengaturan perdagangan, pertanian, dan peternakan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Lalu sumber pendapatan masyarakat pada masa itu juga berasal dari harta rampasan perang. Namun Nabi Muhammad SAW mengatur distribusinya secara adil. Dari penjelasan itu semua, kita mengetahui bahwa pemikiran ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan transformasi sistem ekonomi yang mengedepankan keadilan, solidaritas sosial, dan kepatuhan pada nilai-nilai syariah. Beliau adalah pelopor dalam menetapkan kebijakan ekonomi Islam yang meliputi pengelolaan zakat, pengawasan pasar, pendirian lembaga keuangan negara, serta kebijakan fiskal yang proporsional dan stabil. Sistem ini bertujuan menciptakan masyarakat madani yang sejahtera dan beradab dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam sebagai landasan utama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.